Jadi emang jalur Alas Roban itu banyak tanjakan, banyak tikungan, dan itu semua mirip-mirip gitu lah. Apalagi kalau malam-malam kan. Cuma kan Rian itu bukan orang baru lewat situ. Dia udah sering lah dan udah hafal otomatis jalurnya. Makanya pas mobil dia itu ngelewatin ada satu tanjakan warga malam. Terus gak lama kemudian dia ngelewatin lagi tanjakan yang sama. Disitulah dia bingung. Cuma lagi-lagi dia positive thinking. Gak mungkin di tanjakan yang sama. Ini paling tanjakan berikutnya. Dia tetap lanjut. Lanjut. Nah, lama setelah ngelewatin tanjakan itu, Rian ngeliat di pinggir jalan itu ada orang. Laki-laki lagi ngedorong motor. Entah bannya kempes atau motor mogok, nggak tahu. Si Rian ya ngiranya itu orang kan. Mesti malam-malam dorong motor kayak gitu ya, kesian. Tapi juga mobilnya lagi penuh sama muatan dan nggak mungkin dia berhenti sembarangan terus nakut orang sembarangan gitu. Takutnya ini orang jahat gitu kan. Jadi Rian ya lewatin aja tuh. Fokus nyetir lagi. Tapi nggak lama kemudian tanjakan yang tadi dia lewatin lagi. Tanjakannya sama, tikungannya sama, bener-bener lewatin yang sama. Terus setelah lewatin tanjakan itu di pinggir jalan, orang itu lagi masih nuntun motor yang sama, masih pelan-pelan. Nah, sini Rian mulai, wah nggak bener nih, beres. Ya kalau sekali mungkin kebetulan. Tapi kalau udah 2 kali kayak begini, orangnya sama, motornya sama, udah jelas lah kalau ini bukan orang. Tapi tetap aja si Rian ini mencoba buat denial, mencoba buat positive thinking. Dia bilang ke diri dia sendiri, apa ini yang namanya deja vu? Tahu deja vu kan? Kayak lu ngerasa lu pernah ngalamin sesuatu. Akhirnya buat menghibur diri, dia cuma deja vu ini mah. Deja vu, ketawa aja begitu. Lanjut nyetir lagi. Buset, gue merinding banget baca skripnya ini. Rian lanjut lagi jalan sampai akhirnya dia ngelewatin lagi titik tempat dia tadi berhenti buat ngecek muatan. Tahu kan? Yang tadi tuh yang kayak ada sesuatu jatuh di belakang terus dia keluar ngecek. Nah, dia ngelewatin lagi persis titik itu orang. Dan beberapa meter dia ngelewatin titik itu, dia ketemu lagi sama laki-laki tadi yang nuntun motor. Ketiga kalinya. Di titik itu Rian udah nggak bisa lah bohong sama diri dia sendiri. Secara ini udah bukan deja vu, ini bukan halu, bukan salah lihat dan jelas bukan kebetulan. Wah, di situ malam-malam tangannya Rian tuh udah keringetan di sini nih. Dingin rasanya. Tapi dia nggak berhenti, dia tetap injek gas. Dia nggak berani lah berhenti. Rian cuma pelanin mobil dia, terus dia cari HP, dia ambil tuh HP. Pertama kali kepikiran sama dia buat dihubungin adalah Bagas. Akhirnya ditelepon tuh si Bagas. Untungnya diangkat sama si Bagas. Akhirnya Rian ceritain lah apa yang terjadi sama dia. Mas, aku kayak muter-muter jalan yang sama. Terus aku lihat orang itu motor. Udah 3 kali aku lihat orang itu. Udah, kamu jalan terus aja. Ini nggak beres, Mas. Dan tadi saya tuh kayak nggak keluar-keluar. Dengar, jalan terus sambil baca bacaan yang pernah aku ajari. Oh iya benar, dulu si Bagas tuh pernah ngajarin kayak semacam doa gitu bacaan. Dan setidaknya ketika Bagas ngasih tau kayak begitu, si Rian agak tenangan. Akhirnya sambil lanjut nyetir pelan-pelan tuh, si Rian baca lah tuh doa-doa yang dulu pernah diajarin sama si Bagas. Alhamdulillah, setelah baca-baca doa, suasana di jalan mulai berubah nih ke arah positif. Walaupun ya nggak langsung normal 100%, tapi setidaknya pemandangannya udah beda warga malam. Karena di depan Rian sekarang udah ngeliat ada rumah-rumah warga, ada lampu, ya kan, ada orang-orang yang masih nongkrong di pinggir jalan. Emang di beberapa kampung, malam satu suro itu sering ngebuat orang-orang tuh nggak tidur, bahkan sampai larut malam. Ada yang ronda, ada yang kumpul, pokoknya ada yang sengaja nggak tidur. Ya begitu ngeliat tanda-tanda peradaban kehidupan, lega lah si Rian. Alhamdulillah. Setidaknya dia udah nggak sendirian lagi. Tapi rasa lega itu nggak lama warga malam. Karena Rian ngerasa aneh. Gini, Rian nyetir ya kan, ngelewatin orang-orang lagi pada nongkrong, lagi pada jalan gitu kan. Nanti setiap kali mobilnya Rian lewat, orang-orang itu ngeliatin mobil Rian kayak begini. Kayak ada sesuatu. Awalnya si Rian tuh masih maklum. Oh mungkin jarang kali ngeliat mobil luar daerah masuk situ ya kan. Atau mungkin mereka juga heran kok bisa malam satu suro ada pickup berani nih jalan malam-malam. Tapi lama-lama kok ngeliatnya makin beda nih. Karena beberapa orang tuh bukan cuma ngeliat, mereka tuh nunjuk. Dan arah tunjukannya itu bukan ke bak belakang, bukan juga ke depan mobil, tapi ke atas kabin. Seolah-olah kayak ada sesuatu di situ. Sempet si Rian tuh kepikiran buat berhenti terus nanya gitu. Kenapa sih Pak sama mobil saya? Tapi dia nggak jadi. Karena dia takut kalau orang-orang itu bilang hal yang nggak dia arpin. Mending kalau cuma bilang banyak kempes Mas, atau itu lampunya lupa dinyalain misalnya. Mending kalau jawaban yang lain, lu paham lah maksud gua. Udahlah buat mengurangi rasa takut dia ambil rokok tuh kan. Sampai nyalain api aja tuh buat nyalain rokoknya udah gemeteran parah. Tapi dia terus nyetir sambil ngerokok. Terus dia bilang, tolong jangan ganggu saya cuma lagi kerja. Kalau saya bikin kalian terganggu, saya minta maaf.